Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa dan Bapak persilahkan pada ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya untuk membaca doa. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini seperti biasanya Bapak sebelum memulai kegiatan pembelajaran tentang akidah akhlak ini persilakan. Bapak mau menanyakan gimana kabarnya anak-anakku sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan untuk memulai pembelajaran ini, apakah ada teman-teman yang sakit? Oh, ada. Ya, silakan. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang sakit Allah berikan kesembuhan dan berikan kesabaran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan atau akan memberikan sebuah materi tentang adab seorang muslim terhadap orang tua. Coba anak-anakku untuk melihat pembelajaran dan tema atau judul yang sudah Bapak berikan. Silakan untuk merenungkan tentang adab seorang muslim terhadap orang tua. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan, apa sih ya yang dimaksud dengan adab? Coba Bapak beri pertanyaan kepada anak-anakku untuk menjawab. Silahkan. Oh, betul. Adab adalah sopan, kesopanan. Lagi nak, tata krama. Oh, Masya Allah. Budi pekerti luar biasa. Nah, kita bahas ya sama-sama bahwa adab adalah sebuah tata krama atau sikap yang baik yang harus dimiliki ketika berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang tua kita. Nah, ini adalah sebuah adab, dimana karena adab itu sangat berkaitan dengan akhlak atau perilaku terpuji, sehingga para ahli bahasa juga kebanyakan menyebutkan bahwa adab itu merupakan kepandaian dan ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Jadi adik-adik juga sudah tahu bahwa adab itu adalah sebuah tata krama atau sikap yang baik, terutama ketika kita berinteraksi dengan orang tua. Bagaimana adab itu dilakukan kepada orang tua kita? Ya, itu adalah sebuah adab. Nah, sekarang kita bahas tentang adab kepada orang tua. Coba adik-adik semuanya, anak-anakku, silahkan. Adab apa saja yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua? Oh iya, betul. Mencintai dan sayang kepada orang tua. Oh, Masya Allah. Ini yang pertama yang harus kita lakukan ketika adab kepada orang tua. Betul, Ahmad. Yang pertama adalah mencintai dan sayang kepada orang tua, di mana bahwa adab itu merupakan sebab adanya manusia. Karena ketika kita adab kepada orang tua, kita merasakan kelelahan karena Allah mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikan orang berbakti kepada orang tua
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambung tali silaturahimnya. Masya Allah. Jadi adab kepada kedua orang tua itu sangat wajib kita lakukan, karena di situ sudah jelas bahwa posisi bakti kepada orang itu, bahwa posisi bakti kepada orang tua setelah tauhid kepada Allah SWT. Nah, dan jelas juga Rasulullah SAW juga menjelaskan, siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, sekarang coba adik-adik sebutkan tadi ada bergaul kepada orang tua. Tadi yang disebutkan oleh Ahmad, yang pertama adalah mencintai kepada kedua orang tua. Betul. Yang pertama adalah mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Karena dimana sebagai seorang muslim menyadari bahwa orang tua memiliki jasa yang besar terhadapnya, dimana keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga kita untuk merawat, dari pertama membesarkan, mendidik, dan menyenangkan anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuan yang berbakti kepada orang tua, itu tidak bisa menggantinya atau membalasnya. Walaupun dibayar dengan emas segunung, itu tidak bisa membalasnya. Masya Allah. Ini adalah sebuah adab yang harus kita terapkan. Apa yang dikatakan oleh Ahmad tadi, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Silakan yang kedua. Menaati keduanya. Betul, yang kedua adalah menaati keduanya, di mana seorang muslim kita harus hendaknya menaati perintah kedua orang tua, kecuali apabila kedua orang tua tersebut menyuruh kepada maksiat. Yang ketiga adalah menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar ia memperoleh keridhaan dari Allah SWT. Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ibu wajib memberikannya. Nah, di mana kita sebagai seorang anak harus menanggung dan menafkahi orang tua apabila kita menjadi anak yang mempunyai rezeki yang banyak. Ketika orang tua kita membutuhkan, maka kita wajib untuk memberikannya. Keempat, ada lagi menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Di mana untuk bahwa seorang muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya, meskipun sepele. Ya, ini sudah jelas dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh mengucapkan atau menyakiti hati orang tuanya. Itu terdapat di dalam surat apa? Ya, betul, dalam surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, silakan Anda Hasna. Nah, di situ sudah tertera bahwa di dalam surat Al-Isra itu mengatakan tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Nah, jangan sekali-kali kalian memanggil orang tua dengan namanya orang tua tersebut. Bilanglah kata-kata umi, abi,
atau ibu, bapak, ayah, bunda, persilahkan anak-anakku untuk selalu memanggil orang tuanya dengan tidak namanya. Yang keenam adalah tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Tidak termasuk adab yang baik apabila kedua orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri atau meluruskan kedua kakinya. Sedangkan keduanya duduk di hadapannya, bahkan hendaknya dia memiliki adab yang baik di hadapannya dan merendahkan diri dengan mengenalkan diri kepada keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra juga sama yang ayat selanjutnya, yaitu di ayat 24 menjelaskan tentang waqfid lahuma janaha dhulli birrahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dimana kita harus merendahkan diri terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, di sini sudah jelas ya, bahwa adik-adik semuanya untuk selalu merendahkan dirinya ya, terutama ketika adabnya itu dah ketika duduk keduanya berdiri dan tidak boleh mendahulunya dalam berjalan. Itu yang harus ada dalam. Yang ketujuh, benar apa yang dikatakan oleh Zabir tadi, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Ini yang jelas ketika adik-adik sudah menikah, itu mana anak laki-laki harus selamanya berbakti kepada orang tua sampai orang tua kita sudah meninggal. Pertama, ketika orang tua masih ada, jadi seorang suami itu harus taat kepada ibunya dulu ya, kepada ibu dan bapaknya. Yang kedua harus kita lakukan, yang pertama adalah kepada Allah SWT, yang kedua kepada ibunya, yang ketiga kepada istrinya. Itu yang harus ada dilakukan ketika sudah menikah. Selanjutnya yang harus adab yang harus dilakukan adalah mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Doanya sudah tahu ya dari semuanya. Silakan untuk siapa yang tahu doa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Masyaallah, itu adalah doa untuk kedua orang tua kita. Yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada kawan orang tuanya setelah orang tua telah wafat. Nah, jadi disinilah yang harus kita lakukan sebagai anaknya ketika ada teman-teman atau saudara dari orang tua kita, untuk selalu berbuat baik kepadanya. Ini harus menjaga. Dan yang selanjutnya adalah tidak mencaci maki kepada orang tua. Ini adalah perbuatan apabila adik-adik semuanya kalau mencaci maki orang tua itu termasuk dosa besar. Nah, ini baru beberapa adab ya, baru 10 adab. Sebenarnya masih banyak ya adik-adik semuanya. Kalau Bapak sebutkan, adik-adik sebutkan, itu masih banyak ya. Insya Allah kita bahas kembali, dan ini masih ada beberapa adab yang harus adik-adik lakukan ya. Nah, di sini dalam surat Al-Isra ya, adik-adik sudah tahu tadi yang dibacakan oleh Adik Hasna dalam surat Al-Isra ayat 23 di sini, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dan pemeliharaanmu, maka
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Ini sudah jelas, Masya Allah ya. Kalau kita berbuat baik, inilah jangan sekali-kali kalian mengatakan ah kalau diperintahkan oleh kedua ya. Jadi jelas bahwa ini adalah perintah Allah SWT kepada kita. Dan ada juga hadisnya. Hadis ini yang sering pasti ada sudah hafal ya hadis-hadis ini. Coba bacakan hadis tentang kedua orang tua. Azmi bersilakan. Ya betul. Hadis ini menjelaskan dengan hadis Tirmizi dan Hakim dari Abdullah bin Amr. Hadis ini yang kita terjemahkan bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, di sini Masya Allah ya. Jadi kalau Allah ridho, maka kalau orang tua kita ridho, Allah akan ridho. Apabila orang tua murka kepada kita, naudzubillah, ini Allah juga akan murka kepada kita. Disinilah dari semuanya untuk selalu berbakti kepada orang tua kita sejak kecil ya. Ketika udah dewasa pun terutama anak laki-laki itu harus berbakti sepanjang hayat dan sampai meninggalnya kedua orang tua kita. Hari ini kita diskusikan ya dengan teman-temanmu. Silakan untuk membagikan kelompok. Di sini ada berapa orang bagi kelompok masing-masing. Silakan ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Apabila sudah dibagi kelompok, maka ini harus didiskusikan setiap kelompok untuk mendiskusikannya. Bapak memberikan waktu cuma 10 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Persilakan. Waktunya sudah habis. Kita hasilkan hasil diskusi ya, diskusi dari diskusi kelompok pertama. Ini hasil dari diskusi kelompok pertama. Pelaku berbakti kepada orang tua itu seperti apa ya. Yang pertama tadi hasil dari kelompok 1 menjelaskan bahwa selalu menggunakan kata-kata yang sopan, rutin mengunjungi orang tua, membantu pekerjaan rumah tangga. Ini adalah perilaku yang harus kita lakukan setiap hari. Berperilaku baik di masyarakat agar tidak mencemarkan nama baik keluarga atau orang tua, terbuka terhadap nasihat dan masukan dari orang tua, dan mendoakan kebaikan kepada orang tua baik saat dia masih ada dan walaupun sudah tidak ada. Jadi ini yang tadi yang hasil dari diskusi kelompok 1 bahwa perilaku berbakti kepada orang tua itu seperti itu. Itu masih banyak ya, tidak ada semuanya juga, pasti berbeda-beda setiap kelompok. Dan apa sih hikmahnya berbakti kepada orang tua? Yaitu yang pertama dari diskusi kelompok pertama itu mendapatkan ridho dari Allah SWT ya. Ridho karena kan yang tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa keridhaan Allah itu berada di dalam keridhaan orang tua kita ya. Nah ini adalah sebuah keberuntungan besar dalam hidup kita. Yang kedua adalah doa orang tua yang ikhlas kepada anaknya. Ini sangat memudahkan dikabulkan oleh Allah SWT. Karena bila kita memohon doa kepada orang tua, mohon didoakan, kemudian kita menjadi anak yang soleh, kemudian ingin cita-citanya lebih ini, minta doanya kepada orang tua mumpung masih ada ya. Yang ketiga, melakukan kebaikan kepada orang tua untuk memberikan ketenangan hati. Yang keempat, ya kita harus sikap berbakti kepada orang tua atau menjadi contoh baik yang bagi anak-anak kita kelak. Dan yang selanjutnya juga orang yang berbakti kepada orang tua itu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, rezekinya, kesehatan maupun usianya. Dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua akan mempererat tali silaturahim. Nah
adik-adik semuanya. Ini diskusi kelompok 1 tuh luar biasa nih ya. Mudah-mudahan kelompok yang lainnya juga lebih keren lagi dan lebih hebat lagi. Nah ini tadi yang dijelaskan di kelompok 1 itu ya tentang kisah anak durhaka pada orang tua. Ini yang terjadi di dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini sudah dijelaskan ya dari semuanya ya. Tadi yang dibacakan oleh kelompok 1 itu ada ya, ketika kisah anak durhaka kepada orang tua itu ketika zamannya Nabi Nuh. Siapa? Anak Nabi Nuh yang Kan'an ya, yang tidak berbakti kepada orang tua, yang akhirnya mendapatkan azab yang sangat luar biasa. Nah, jadi ada di sini tadi yang dijelaskan oleh diskusi kelompok 1, mudah-mudahan jadi motivasi buat adik semuanya. Nah, Masya Allah ya, diskusi ini juga luar biasa. Adik-adik dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ini sangat luar biasa ya. Semoga ini jadi motivasi buat adik semuanya ya. Nah, sekarang Bapak juga mau bertanya juga, atau ingin membuat sebuah pertanyaan ya pada semua. Ini bukan kelompok ya, ini masing-masing. Coba tulis surat kepada kedua orang tua untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta. Silahkan, waktunya jangan terlalu lama ya, cuma 10 menit juga sama ya, lebih langsung cuma 10 menit. Ya, persilakan, yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, ini ada dari Hana ya, sebuah ungkapan rasa terima kasih dan cinta. Ini adalah ungkapan Hana kepada kedua orang tua. Masya Allah ya, ketika Hana sudah mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta kepada orang tua ini, bisa diungkapkan dengan tulisan ini, dan ini harus kalian lakukan ya setiap waktu ya, terutama rasa terima kasih dan cinta ini harus dilakukan setiap waktu ya dari semuanya. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah belajar tentang bagaimana adab kepada orang tua ya, yang harus kita lakukan, di mana bahwa adab kepada orang tua itu adalah fondasi pertama dalam ajaran agama Islam. Ketaatan, hormat, dan kasih sayang itu kepada orang tua merupakan kewajiban yang sangat ditekankan karena dengan berbakti kepada orang tua, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan hidup. Ini yang harus ada dilakukan ya, dimana ada adabnya tadi yang dikatakan oleh dari semuanya, bahwa banyak adab itu tidak 10 ya, masih banyak adab kepada orang tua ya, mulai dari mencintai dan sayang kepada orang tua, lagi menaati perintahnya, mendoakannya, dan masih banyak lah ya. Terutama ketika kita udah menikah pun kita harus berbakti kepada orang tua ya, dan menjaga juga teman-teman dari kedua orang tua. Kita juga harus berbakti juga harus saling berkomunikasi, menjaga. Nah, itulah karena dimana ketika kita berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan hidup, terutama dari masih tahap pembelajaran dari sekarang. Yuk kita sama-sama untuk selalu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu aja yang Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum menutup pembelajaran ini, jangan lupa untuk membersihkan yang ada di lingkungan kelas. Jangan lupa buku yang harus adik-adik lakukan ketika sudah pembelajaran untuk selalu dimasukkan ke dalam tasnya untuk masing-masing. Kalau udah siap, udah bersih semuanya untuk melanjutkan pembelajaran yang lain, jadi sudah bersih dan padanya. Karena kita pun sebagai anak yang selalu mendoakan
tuanya. Ini adalah sebuah ilmu juga ya, ketika kita selalu menjaga kebersihan itu juga sama ya, kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Itu aja ya Bapak sampaikan, dan sekarang sudah bersih dan enak, kelasnya sudah indah, maka Bapak tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.